Hari Natal adalah hari spesial setiap tahunnya yang menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, kerabat, ataupun teman untuk menghabiskan waktu bersama dengan penuh canda tawa. Tetapi perayaan Hari Natal pada tahun ini mungkin sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana saat ini kita semua masih hidup dalam ketakutan pandemi COVID-19 yang makin hari angkanya masih saja meningkat. Dan menjelang masa libur panjang akhir tahun ini, kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Lantas, apakah penyebabnya? Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kota Denpasar sebut pemicu kenapa kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Hal ini karena belum tertibnya pelaksanaan protokol kesehatan seperti penerapan social distancing atau jaga jarak dengan teman, kerabat maupun keluarga saat berkumpul lebih dari 3 orang. Berdasarkan hasil pantauan dari tim Madya Padma, kasus COVID-19 di Kota Denpasar pertanggal 16 Desember 2020 menunjukkan data kenaikan kasus positif yang bertambah sebanyak 48 kasus dan keseluruhan kasus positif menjadi 4.291. Meninggal dunia sebanyak 97 orang, sembuh bertambah sebanyak 26 orang, dan keseluruhan menjadi 4.012. Tingkat fatalitas turun sebesar 0,016% menjadi 2,260%. Persentase transmisi lokal turun sebesar 0,05% menjadi 98,15%. Dari data-data tersebut bisa dipastikan di Kota Denpasar masih dalam kondisi darurat COVID karena masih tingginya kasus positif COVID-19. Ditakutkannya nanti pada hari raya Natal dan libur panjang akhir tahun akan menimbulkan klaster baru dan kasus COVID-19. Ya, karena kebanyakan kumpul-kumpul untuk merayakan tahun baru dan Natal. Tapi kalau jumlah saya nggak bisa pastikan. Karena mungkin yang saya lihat dari lingkungan itu kebanyakan yang kayak merantau, kayak keluarga itu tinggal di Denpasar itu balik kampung gitu kebanyakan. Dari situ mungkin aja terjadi penambahan klaster dengan mungkin jumlahnya 1 atau 2, contohnya kayak klaster di lingkungan keluarga mungkin ya. Nah situ ada klaster di mall. Untuk menyikapi masih tingginya angka COVID-19 di Indonesia dan menjelang Hari Raya Natal, Kementerian Agama atau Kemenak menerbitkan surat edaran yang berisi panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19. Berikut bunyi ketentuan dalam SE Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menegakkan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjamaah atau kolektif di rumah ibadah, juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola rumah ibadah. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan perayaan Natal secara berjamaah atau kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah. Kemudian kewajiban pengurus dan pengelola rumah ibadah, yang dimana masyarakat dengan tertib menerapkan panduan dari surat edaran Kemenak untuk tetap mengurangi dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pencegahannya itu ya ngadain PSBB lagi sih. Selain itu juga tergantung disiplin dari setiap individu juga. Kalau ya udah ada PSBB tapi individu yang nggak disiplin ya sama aja gitu. Yang penting dari individunya aja kembali gitu, kayak nerapin protokol kesehatan, dan itu aja sih. Menjelang Hari Raya Natal, kita tetaplah harus mematuhi protokol kesehatan dan ditambah dengan menerapkan panduan perayaan Natal di masa pandemi dari Kemenak. Di Hari Raya Natal dan akhir tahun ini, kita hendak merenungkan kembali tahun 2020 yang sudah berlalu dan berdoa agar 2021 menjadi tahun yang lebih baik dan pandemi ini agar segera berakhir. Gus Indra, Madya Padma TV.